Dewi, kamu ngapain sih? Meskipun kamu tidak mau cerai, tapi nggak harus merusak rumah begini, kan? Iya dong. Waktu kita tanda tangan perjanjian cerai, sudah dikatakan barang-barang di rumah dibagi dua sama, kalau nggak dibelah. Gimana cara ambil bagianku? Kamu, Aduh, gergaji listrik ini kok berat banget sih? jangan sembarangan, ya. Ini bukan selingkuh, ini namanya orang harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Aku sudah menemukan yang lebih cocok untukku, pasangan. Benar, sayang. Dia kan ditinggal sama kamu, saking sedihnya jadi stres. Barang-barang ini, kita ganti baru semua. Lagi pula, semua dibeli dengan uang warisan ibunya. Aduh, harus diakui sih, untung ibumu mati, bikin aku bisa hidup enak begini. Kurang ajar. Surya, jaga mulutmu. Dia sama aku demi uangku, kalau sama kamu, demi apa? Apa demi muda atau wajahmu? Hei, kamu. Jangan dengar omongannya, sayang, aku sungguh-sungguh cinta kamu. Mawar, kita pergi. Baik. Dewi, jangan sombong dulu. Mawar pergi dariku, status kependudukannya harus kembali ke pedesaan. Jadi nggak bisa sekolah di kota Bima Sakti lagi. Lihat aja nanti kamu repot. Sekarang kamu sujud dan minta maaf padaku, mungkin aku masih bisa bantu kamu. Tidak usah repot-repot. Selamat pengantin baru, semoga langgeng. Mawar, lari cepat, lari. Mama, jangan sedih lagi. Kita pulang kampung juga tidak apa-apa. Tenang, Mawar, ayah alat yang baru sudah menunggu di kantor catatan sipil. Kamu tidak perlu berpisah dengan teman baikmu. Benarkah? Iya, ayo, iya. Bapak Direktur Budi, ada masalah yang Anda minta saya cari. Pasangan kontrak nikah dengar kata orang Anda buru-buru daftar nikah. Jadi dia menaikkan harga. Jika tidak diberi 6 miliar rupiah, dia tidak datang. Lihat saya ini buat dia hilang. Janjian bertemu di depan kantor catatan sipil, jangan-jangan dia. Benar-benar tidak terduga. Cuma 10 juta rupiah bisa dapat kualitas sebaik ini. Pulang aja. Bukan, Bapak Direktur Budi. Nenek menelepon. Bagaimana ini? Nenek di mana? Aku sudah bilang, keluarga Budi hanya punya satu anak laki-laki per generasi, kalau sudah 30 tahun, tidak punya keturunan. Kalau kamu tidak segera menikahi cucu menantu untukku, aku akan mati kedinginan di kutub utara. Aku mohon, cepat pulang, ya. Aku sekarang di kantor catatan sipil. Lihat, Hari ini aku pasti mewujudkan keinginan nenek. Serius? Serius? Benar? Nyonya besar? Ini baru oke. Baiklah, pulang. Ayo cepat. Aduh, tidak tahan, panas banget. Dengar, cepat cari untukku yang mau menikah kontrak, sekarang juga. Siap. Ponsel. Naik mobil. Ya? Untuk menemaninya menikah dan daftar kependudukan, hanya bayar aku 10 juta rupiah, uang ini mudah banget. Siapa yang bicara? Asisten Rahmat. Ini aku. Bapak Direktur Budi, maaf, Bapak Direktur Budi. Aku pergi sekarang. Agen bilang dia pakai mantel. Sepertinya dia. Tidak disangka, 10 juta rupiah ternyata bisa dapat kualitas bagus begini. Mama. Mawar, kamu tunggu di sini sebentar. Jangan kemana-mana ya. Halo, kamu yang sudah janji untuk nikah dengan aku, kan? Ayo cepat. Kantor catatan sipil mau tutup. Kalian senyum ya. Mawar.
Mawar, coba lihat, kita bisa sekolah sekarang. Hore! Apa yang kamu lakukan? Tidak kira kamu begitu cepat menemukan pelarian baru. Sungguh, orang luar bau sepertimu bisa dapat tempat tinggal. Kelihatannya kamu pergi tidur dengan orang lagi. Selain menjual diri, apalagi kemampuanmu? Surya, jaga mulutmu. Mawar juga anakmu. Apa kau tidak ingin dia tinggal di kota Bima Sakti? Benar. Aku tidak mau. Dia belum tahu, anak haram itu, sama sekali bukan anakku. Bukankah dia anak kalian berdua? Aduh, sayangku, mana mungkin aku punya anak dengannya? Waktu bulan madu kita dulu, aku memberikannya pada seorang bos kaya raya. Setelah mereka selesai, aku menyuruh pengacara meminta pada bos itu memeras 300.000 untuk membeli pekerjaan yang sekarang. Ini benar-benar perangkap madu ya. Kalian berdua tertawa apa? Aku tertawa kasihan padamu. Beberapa hal, kau akan tertipu seumur hidupmu. Kau. Lepaskan aku cepat. Lepaskan. Lepaskan cepat. Lepaskan cepat. Bangun, Mawar, jangan sentuh dia, jangan. Aku menyentuhnya. Mau apa? Tadi saat memukulku, bukankah kau sombong? Sekarang giliranku balas. Mencari mati. Jadi kamu pria yang menerima masalah orang lain yang dicari Dewi? Ya, kamu ini sampah masyarakat. Percaya nggak? Aku punya banyak cara bikin kamu nggak bisa bertahan di kota Bima Sakti. Nggak percaya. Sialan. Hah? Grup Budi. Kamu pikir kepala anak perusahaan Grup Budi punya banyak kenalan? Bisa bikin kamu banyak masalah? Masih pintar, tahu minta bantuan. Sekarang takut? Nggak juga. Lagi pula dia akan dipecat sebentar lagi. Sialan. Kamu pikir kamu siapa? CEO Grup Budi. Bisa pecat aku dengan satu kalimat? Ini cuma di depan wanita, mau cari muka. Aku di sini. Aku lihat cara apa yang kamu punya, bikin aku kehilangan semuanya. Mbak. Apa? Ada apa? HR bilang aku dipecat. Apa? Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku nggak penting. Aku cuma tahu. Kalau dia nggak pergi juga, nggak cuma dipecat aja. Sialan? Ayo pergi cepat. Tunggu aku cari tahu latar belakangnya. Makasih ya. Tapi, kamu telepon aja, dia langsung dipecat? Apa kamu melaporkannya? Asisten Rahmat sudah bilang identitas aku sudah disampaikan ke kamu. Masih pura-pura. Makasih Om sudah bantu aku dan Mama. Sama-sama. Kenapa aku sama dia merasa familiar? Oh ya, uang itu. Akhirnya kelihatan maksudnya. Ternyata dia setelah menikah, mau mengancam aku, dapat lebih banyak uang. Soal uang aku pikir-pikir dulu, tapi kamu harus bantu aku melewati nenek dulu. Apa? Aku yang kasih kamu uang, kamu malah mau pikir-pikir. Maksudku, uang 10 juta yang kita sepakati, bisa nggak bayarnya ditunda beberapa hari? Aku lagi agak susah uang. Tapi aku sumpah aku nggak akan ingkar. Kamu kasih aku uang? Bukankah dia yang kau carikan, yang nikah kontrak itu? Aku tidak kenal dia. Rupanya aku salah paham. Baiklah. Kita lewati dulu masalah nenek. Tidak. Kalau begitu, Anda tidak takut dia memeras Anda? Setelah 5 tahun lalu Anda kena jebakan, ditipu 300.000 itu sih kecil, yang penting keperjakaan Anda. Bagaimanapun, sebelum aku tahu latar belakangnya, jangan sampai dia tahu identitasku. Tenang, serahkan padaku. Ini dia cucu menantu kesayanganku. Nenek bawakan hadiah untukmu. Ini. Aku tidak bisa tangani lagi. Tidak baik. Ini untuk cucu menantu kesayanganku. Kenapa kamu tidak biarkan dia terima?
Nenek, jangan terus bawa barang palsu ini untuk menipu orang. Ini bukan palsu. Nenek, aku seharusnya tidak menerima ini. Lagi pula, aku bisa bertemu nenek hari ini, dan itu sudah membuatku sangat bahagia. Mawar, cepat beri salam kepada nenek buyutmu. Halo, nenek buyut. Ini cucu buyutku. Cucu menantu sudah punya anak denganmu. Kamu baru hari ini menikahinya? Bukan, dia bukan anakku. Dia mirip kamu waktu kecil sama persis. Mana mungkin dia bukan anakmu? Nenek sering nonton drama pendek, jadi tahu, kalian berdua mabuk, ya, salah langkah. Lalu dia kabur saat hamil. Hari ini ketemu lagi. Nenek, imajinasi nenek terlalu liar. Selama bertahun-tahun membuatmu dan Mawar di luar menderita. Aturan keluarga budi kita. Setiap melahirkan satu anak, dapat 50 juta. Ini kompensasi dari nenek untukmu. 50 juta? Kartu ini berisi 50 juta. Lihat uang, mata langsung terbuka. Ekor rubahmu akhirnya kelihatan. Ini penipuan model baru apa? Penipuan investasi. Nenekku miskin seumur hidupnya. Dia suka berfantasi kalau dia kaya. Jangan tersinggung ya. Siapa yang berkhayal? Iya. Kamu benar semuanya. Aku tiba-tiba ingat. Kamu tadi pagi kan pergi ke Kutub Utara. Kenapa sudah pulang? Iya, aku di sana hampir mati kedinginan. Baru pulang, kan? Sekarang percaya padaku? Pantasan, kalau kamu benar-benar sekaya itu mana mungkin mau menikahiku demi uang yang tidak seberapa? Nenek, senang bertemu nenek. Tapi aku dan Mawar ada urusan jadi pergi dulu. Aku sudah susah payah menantikan cucu menantu dan cucu buyut. Pasti akan memberi hadiah pertemuan termahal. Ayo ikut aku pulang. Sampai di villa keluarga Budi nanti kalian akan percaya perkataanku? Ayo. Nenek, Wah, rumahnya bagus sekali. Ini benar rumah Bapak Budi? Ayo masuk lihat. Budi, Hehe, kalian dengar kan? Manajer Wu saja menertawakanmu. Kamu seorang sopir, tidak siap sedia di dekat kami. Kamu pergi kemana pakai mobilku? sopir. Ada apa? Apa? Bapak Direktur Budi menyuruhku membersihkan kamar pembantu untuknya. Lalu aku pindah ke kamar utama. Iya, Ibu Ratna, tugasmu adalah berperan sebagai kepala keluarga. Semua dengar Bapak Direktur Budi diperkirakan sampai setengah jam lagi. Pastikan rahasiakan identitasnya. Harus berhasil, jangan gagal. Maaf, Ibu Budi. Mulai sekarang aku tidak akan tinggalkan tugas lagi. ternyata kamu sopir keluarga Budi. Ke kantor catatan sipil bawa mobil bagus begitu aku kira. Kukira aku orang kaya. Sekarang dengar aku cuma sopir kecewa. Apa yang harus aku kecewakan? Pekerjaan tidak ada yang tinggi rendah, apalagi kamu juga cari uang dengan tangan sendiri kan? Asal bukan penipuan investasi. Dia ternyata bisa bicara seperti itu. Apakah dia berbeda dari bayanganku? Dia Ibu Budi. Lalu aku siapa? Kenapa kamu tidak bilang ke Dewi, kau orang terkaya di kota Bima Sakti? Orang terkaya di kota Bima Sakti. Mengapa kamu terhadap Dewi menyembunyikan identitasmu? Nenek, waktu muda saya pernah ditipu orang, sekarang saya tidak berani mudah percaya orang. Saya takut dia tahu. Saya adalah CEO Grup Budi. Dia akan... Dewi bukan orang seperti itu. Lagi pula, dia sudah melahirkan anak untukmu. Kamu jangan campur dulu. Ikuti saja aturanku. Maaf, Ibu Budi. Nenekku kembali bicara ngawur. Saya akan bawa dia ke kamar untuk istirahat. Orang tua ya bisa dimaklumi. Kapan saya baru bisa memberi uang pada cucu menantuku?
Pantas saja grup Budi bisa kaya raya. Ternyata bisa membuat karyawan dan nenek semuanya tinggal di sini, dan baik sekali pada bawahan. Ternyata, yang sayang pada karyawan akan sukses. Yang memperlakukan karyawan seenaknya tidak akan mendapat rezeki. Betul. Nenek, ayo ayo. Ayo ayo. Tadi Ibu Budi mau mengundang kita makan di rumah Budi. Kenapa kamu harus pergi? Ibu Budi itu hanya basa-basi, kita harus tahu batas. Jadi saya memutuskan pulang dan masak untukmu. Pulang? Uang 10 juta rupiah itu kan belum dikasih ke kamu. Lagi pula kamu sudah bantu urus status kependudukan Mawar. Sebagai terima kasih, saya memutuskan untuk masak sendiri. Masakanku enak loh. Kita antar Mawar pulang dulu, lalu pergi ke pasar belanja. Ayo. Masuklah. Kalian tinggal di tempat seperti ini? Uang sudah dibohongi mantan suami brengsek. Bisa tinggal di sini sudah cukup bagus. Saya ambilkan air minum ya. Duduk santai saja. Sayurnya kasih saya. Baik. Kamu ini kerja, urus rumah tangga, dan urus anak. Tidak capek? Wanita yang sudah menikah bukannya seperti ini semua? Seperti ini. Banyak yang tidak kerja, malah dibenci. Seharian di rumah dianggap nganggur. Sebenarnya ibu rumah tangga bukan tidak kerja, hanya tidak digaji. Mama, terima kasih. Tidak capek. Kabar baiknya adalah, aku tidak perlu lagi jalani pernikahan tanpa kehadiran pasangan atau istri seperti pembantu. Ayo bermain. Dewi ayahmu jatuh dari tangga. Bisakah kamu pulang menjenguknya? Ayahnya kamu tidak apa-apa? Dewi itu lemah hati. Kalau dibujuk, dia pasti pulang. Ada apa? Ayahku jatuh. Ibu tiriku menyuruhku pergi ke sana. Celana kulit di celana kapas? Pasti ada alasan. Papa, bisakah kamu pulang dengan Mama? Nenek tiri jahat dan bibi muda sering mengganggu Mama. Tidak usah. Kamu di sini jaga Mawar sebentar. Aku pergi sebentar. Segera kembali. Atau, begini saja. Kalau ada apa-apa, telepon aku, boleh. Tidak masalah. Apa aku belum menyimpan nomormu? Oh. Kalau begitu catat. 188-888-88-88-88-88-88. Kalau tidak mau memberi, bilang saja. Bla 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 kayak kirim telegram. Paman juga ada. Bukannya katanya kamu sakit. Lukanya di mana? Kaki kiri, ayahmu, kaki kanan. Apa yang kamu katakan? Jadi kamu pura-pura sakit? Kalian bersekongkol menipuku pulang, ya? Aduh, kalau tidak bilang begitu, apa kamu mau pulang? Lagi pula, pamanmu yang ada urusan denganmu. Paman ada urusan? Urusan apa? Kita semua satu keluarga. Saya tidak akan bertele-tele. Keponakan perempuan. Kamu juga tahu, paman menikah selama ini. Tidak punya anak. Kamu kan keponakan kandungku. Bisakah kamu membantu membuat anak dengan paman? Apa yang kamu katakan? Bisa tolong bantu? Minta tolong punya anak dengan om. Apa katamu? Cuma pinjam perutmu sebentar, biar punya keturunan. Kenapa kau heboh? Pamanmu bilang, kalau kau melahirkan anak, dia akan kasih kita 200.000. Kau bilang, keberuntungan begini, susah dicari meski pakai senter. Keberuntungan? Keberuntungan seperti itu? Kenapa nggak dikasih ke anak kandungmu, Suya? Ini semua keluarga sendiri.
tolong bantu. Apa salahnya? Lagi pula, tugas wanita adalah melahirkan anak. Melahirkan dengan siapa aja sama. Hal ini sudah diputuskan. Sudah diputuskan? Kalian bermimpi. Kami bicara baik-baik, tapi kau malah sombong. Kau pikir hari ini, kau bisa keluar dari pintu ini? Kembalilah kau. Mawar, sudah 3 jam, kenapa Mama belum pulang? Nenek tiri jahat tidak akan menguncinya lagi kan? Dikunci. Ya, Mawar, bekas luka di lengan Mama, dari mana asalnya? dulu waktu kecil, kakek dari ibu membakar lengannya. Mawar, tinggal di rumah. Dasar penjual anak. Kakak, ayah demi kebaikanmu, kamu sudah cerai dan punya anak. Hidup sudah sulit. Dan lagi, kamu sudah melahirkan satu. Melahirkan lagi, itu mudah saja. Ya, Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kakak kami keluar dulu ya. Dewi ini sih memang keras kepala, kamu harus hati-hati ya. tenang. Meskipun dia keras kepala, pasti tidak sekeras aku. Berani kau pukul aku? Siapa kamu? Memasuki rumah tanpa izin itu melanggar hukum, kau tahu? Siapa suruh kau bicara? Lepaskan, aduh sakit. Diam. Bukan urusanku. Mereka menerima 200.000 dari saya. Menyuruh Dewi melahirkan anak untukku. Bawa mereka keluar. Baik, ayo. Anak, tidak perlu Dewi yang melahirkan. Dalam 3 hari, kau antarkan Suya ke tempat tidurku. Ayo. Apa? Ibu, aku tidak mau melahirkan anak untuk pria tua. Tenang, ibu tidak akan membiarkanmu. Ayahmu paling mementingkan uang. Pacarmu itu, pemimpin besar dari grup Budi. Dengan menantu emas ini, jauh lebih penting dari 200.000 itu. Tenang. Dewi, dari mana kau kenal preman-preman ini? Suruh dia dan kawanannya segera keluar dari rumah kita. Lalu minta pamanmu untuk terus punya anak denganmu. Kau masih ingin dia melahirkan anak untuk orang lain demi uang. Lalu kenapa? Dia anakku, dia cari uang untuk membiayai aku, itu sudah seharusnya. Jangan sebut menjual perut. Sebelum dia menikah, video di kamarnya juga tidak sedikit menghasilkan uang untukku. Pak Wijaya, dasar binatang. Masih bengong apa? Hajar dia. Apa hakmu menghajar aku? Ini urusan keluarga kami. Aku ingin dia lakukan apa, dia harus lakukan itu. Menantu keduaku adalah eksekutif grup Budi. Berani kau sentuh jariku, coba saja. Seorang menantu eksekutif membuatmu begitu sombong. Tahukah kau, di hadapanmu adalah CEO dari grup Budi. Di depanmu adalah grup Budi. Jangan banyak bicara. Pukul. Hentikan. Jangan pukul. Dewi. Dewi, kau diam saja lihat orang lain pukul aku. Bagaimanapun juga aku ayahmu. Meskipun tulang patah, uratnya masih terhubung. Diam kau. Dulu kalau bukan karena kau berselingkuh, ibuku juga tidak akan meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, kau bukan lagi ayahku. Dewi. Dan kau selalu menghasut ayahku untuk memukul dan memarahiku. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Rupanya dia sudah menderita sebanyak ini. Biar aku bicara sendiri, kalian lanjutkan pukulannya. Terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Waktunya interogasi. Tapi, kamu seorang sopir. Kok punya pengawal? Pengawal apa? Ini, mereka adalah waktu aku balapan teman-teman yang ku kenal, saudara. Oh iya, kami dulu satu tim. Ternyata kalian semua sopir ya. Lalu kalian para sopir. Kok pakaiannya formal sekali? Sopir pribadi dong. Ah, layanan sopir pribadi untuk Anda. Selamat datang.
Mas Budi, kalau tidak ada keperluan, kami pergi cari order dulu. Nanti malam, order banyak. Oke kalian sibuk dulu ya. Baik terima kasih hari ini, saudara-saudara. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dadah dadah dadah. Ternyata kau menikah hanya dengan sopir bau. Kukira seorang CEO. Karena statusnya rendah sekali, jadi mudah diurus. Budi. Terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Ngapain? Tiba-tiba ngomong gini sih. Karena waktu kita menikah kontrak, tidak ada bilang kamu harus lakukan semua ini untukku. Nggak usah bahas ini dulu. Kamu sudah banyak mengalami hari ini. Tapi tenang saja. Mulai sekarang aku tidak akan merepotkanmu dengan hal-hal ini. Setelah Mawar masuk sekolah lagi, kita akan urus perceraian. Ini gimana sih? Tapi besok aku harus cari rumah yang layak dulu. Kebetulan sewa rumah ini mau habis. Aku harus sebelum kembali kerja di hotel, menetapkan rumah ini. Rumah di kawasan ini berapa sebulan? Ini rumah sekolah terbaik nomor 3 di kota Bima Sakti. Sewa di sini minimal 76 juta rupiah sebulan. Nanti kalau Dewi datang, ingat turunkan harga sewa. Pastikan dia betah tinggal di sini. Ngerti? Tenang, Bapak Direktur Budi. Percaya sama aktingku kan? Bagaimana? Rumah ini cukup terang dan luas, kan? Aku tahu kau juga sedang mencarikan rumah untukku. Tapi tempat ini, mana aku sanggup menyewanya? Coba lihat dulu bagaimana rumahnya. Soal harga, kata pemilik rumah, bisa dibicarakan. Rumahnya cantik sekali. Rumah ini memang bagus, dekorasinya juga bagus, ruangnya terang dan luas. Hanya saja, harganya pasti 5 digit sebulan. Pemilik rumah kalian ini berapa sebulan? 6.000. Aktingmu kalah sama Mawar. Maksudku, 6.000 sampai 6 juta. Sejujurnya, gue ini orang kaya mendadak, keluargaku punya banyak rumah, kita nyewain rumah bukan buat cari untung, murni untuk membantu orang, mengumpulkan pahala. Di dunia ini, bagaimana ada orang sehebat dirimu? Tak kukira orang kaya yang kutemui ternyata baik hati. Dengar dari suamimu, kau dikhianati mantan suami brengsek, lalu kau tinggal sendiri dengan anak? Ya. Aku tak suka lihat orang baik diperlakukan seenaknya. Rumah ini, 400.000 sebulan, ku sewakan padamu. Kontrak langsung ditandatangani. Benarkah? 400.000? Ini terdengar menarik. Tapi, terlalu murah juga. Kau bilang 400, ya 400. Sejujurnya, kau tak boleh menyesal. Gua anak kota Bima Sakti. Laki-laki harus jaga muka. Dengar-dengar? Nanti masih ada 2 kelompok yang mau lihat rumah. Pemilik rumah, kita tanda tangan kontrak sekarang. Kerja bagus. Terima kasih, Bos. Semoga bos makin kaya. Mawar, Nanti pulang, kau dapat bonus. Terima kasih, bos. Semoga bos makin kaya. Aku ada urusan dulu. Baik? Budi, aku sadar sejak bertemu denganmu, aku jadi beruntung. ini semua sudah seharusnya kau dapatkan. Oh ya. Ini untukmu. Untukku? Waktu itu di kantor catatan sipil, di depan pintu, aku lihat tanganmu merah kedinginan. Nanti kau jadi sopir Ibu Budi? Pakailah ini. Dia ternyata membuatkan sesuatu untukku. Kau suka? Lumayan. Makan malam kemarin kan belum kita nikmati. Hari ini kita pindah ke rumah baru. Di sini kita masak bersama dan rayakan. Hore! Bapak Direktur Budi, kalau Bapak benar-benar tidak bisa menyentuh layar, kenapa tidak melepas sarung tangannya? Tanganku dingin. Sudah lebih dari 10 tahun bersamamu, tidak pernah lihat kamu biasa pakai sarung tangan. Tolong matikan teleponku. Aku?
Kamu benar-benar menganggapku Syria. Makanannya sudah siap, ayo makan. Sewa rumah ini benar-benar worth it. Mawar terus bilang dia sangat suka. Budi, aku mau beli perlengkapan rumah tangga. Bantu aku potong harga dong, linknya sudah kukirim ke HP-mu. Potong harga sekali? Apa itu potong harga? Kamu tidak pernah pakai Pinduoduo kan? Sejujurnya, setelah 2 hari ini bersama, aku menemukan kamu sama sekali tidak seperti pekerja biasa. Melainkan seperti seorang orang terkaya yang tidak tahu susahnya hidup. Aku bercanda. Tidak kira kamu masih pengguna baru, pasti sekali potong langsung berhasil. Iya. Astaga. Katanya potong 1 sen. Sekarang suruh aku kumpulkan berlian. Kalau aku percaya lagi sama kamu aku anjing. Mami, kamu juga bilang begitu yang lalu. Kamu mau berlian? Berapa karat? Berapa banyak yang kamu mau? Bilang saja padaku. Aku suruh orang antar, 10 karat, cukup. Apa? Tapi kamu jangan-jangan menyembunyikan identitas sebagai miliarder kan? Kamu pasti ada yang disembunyikan dari kami, kan? Apa? Masa sih? Kalian berdua kurangi nonton drama pendek ya. Tadi aku mabuk, omong kosong. Meskipun hari ini yang namanya gagal potong harga, tapi hari ini kita berhasil menyewa rumah yang kita suka. Itu juga layak dirayakan, kan? Betul. Cheers. Cheers. Papa kamu yakin mau biarkan mama minum? Bukankah mama bilang dia itu? Sudah. Ini ulahmu ya. Kamu cari cara sendiri. Ayo, perlahan. Kamu pernah berjanji padaku. Setelah ibuku meninggal, kamu akan selalu menemaniku, mencintaiku. Tapi aku sudah memberikan segalanya padamu, kamu malah bilang kamu hanya menginginkan uangku. Budi, kok kamu? Budi, andai aku bertemu kamu lebih awal, kamu pasti jadi ayah Mawar, dia tidak akan ada hubungan dengan brengsek itu sama sekali. Budi, kamu mau hidup bersamaku? Dewi, kamu mabuk. Di lenganmu, ada bekas luka yang sama seperti orang 5 tahun lalu. Dewi, apa kamu sebenarnya? Cepat makan. Pagi. Pagi. Ayo, duduk dan makan. Tadi malam. Ada apa dengan tadi malam? Tadi malam aku langsung tidur begitu nyampe kasur, kan? Iya. Aku juga. Kalian berdua kok langsung tidur begitu nyampe kasur? Aku juga mau tanya kalian. Kalian berantem di kamar ya? Aku salah bicara ya? Papa Mama, telinga kalian, kenapa merah semua? Kenapa kalian diam saja? Oh? Mawar, besok kamu sekolah, kan? Benar saja, senyuman tidak akan hilang. Hanya berpindah. Kalian makan dulu. Aku cariin baju ganti buat kamu. Baik. Budi, kamu punya OCD ya? Kamu makan juga harus. Makan karbohidrat dulu baru lauk. Sayur juga harus. Diatur berdasarkan warna, ya? Kok kamu tahu? Orang sebodoh itu di dunia, ternyata ada 2. Kalau orang lain tidak tahu, mengira Mawar adalah anak kandungmu.
Bukan maksudku begitu. Aku tahu. Sebenarnya, aku selalu punya pertanyaan buat kamu. Pertanyaan apa? Mawar. Apa benar Mawar adalah anakmu dengan mantan suamimu? Mawar tentu saja anakku dengan mantan suami. Tapi, aku berharap Mawar bukan anak kandungnya. Maksudku malam tanggal 20 Juli 5 tahun lalu. Kamu masih ingat sedang apa? Tentu saja aku tahu. Itu adalah hari kedua pernikahanku dengan Surya. Aku bersamanya. Apa aku terlalu banyak berpikir? Kenapa? Tidak apa-apa. Maksudku, karena kita sudah menikah. Mulai sekarang Mawar hanya punya satu ayah, yaitu aku. Tapi sebentar lagi kita akan berpisah. Masa sih? Aku harus mikir cara. Biar mama dan papa tidak pernah pisah. Setelah baju kering aku pulang. Boleh, terserah kamu. Hari ini mataharinya bagus ya. Kenapa makin dijemur makin basah? Baju ini kenapa masih basah sampai sekarang? Ya, mau gimana lagi? Sepertinya papa jadi harus tinggal di sini. Tidur di antara kita. Senang banget. Sejak kecil, anak-anak lain punya mama dan papa yang menemani. Cuma papa kandungku yang tidak suka padaku. Itu karena dia tidak punya mata. Tenang saja, mulai sekarang, mama dan papa akan selalu menemanimu tidur bersamamu. Apa mama mengundang papa Budi untuk tinggal di sini selamanya? Tidur. Aku matikan lampu. Cepat berbaring, jangan bicara lagi. Anak yang ditemani mama dan papa sungguh beruntung. Beruntung. Mama, papa aku kedinginan. Selimut setebal ini masih dingin? Besok kan kamu sekolah. Cepat tidur. Iya. Mama besok kerja di hotel, tidurlah. Semua orang membuli aku. Untungnya aku juga paling gampang dibully. Kak Dewi, ada satu meja temanmu di area A. Mereka bilang mau pakai diskon karyawanmu. Pesan tempat untuk acara tahunan perusahaan. Temanku? Ya. Sayang, kamu benar-benar tampan. Surya. Kamu benar-benar tebal muka. Kita sudah bercerai. Kamu masih mengingat diskon karyawanku? Ikatan suami istri yang kuat. Membantuku, sudah seharusnya, kan? Lagi pula aku masih mau melayanimu, itu karena aku murah hati. Kalau orang lain, sudah lama dengan tipe sepertimu, mantan istri, memutuskan hubungan. Kamu. Jangan berlagak seperti dirugikan besar. Perusahaan keluargaku punya ratusan karyawan. Mengadakan acara tahunan setidaknya butuh 40 meja. Klien besar sepertiku, kamu tidak segera menjilat? Kenapa masih sombong di sini? Dengar dari Shuya, kamu menikah lagi dengan sopir bau. Apa mungkin? Kamu tidak butuh komisi ini? Tahu saja kamu cinta uang? Tergantung penampilanmu. Aduh, bicara banyak. Aku jadi haus. Pergi. Ambilkan segelas air hangat tepat 38 derajat. Kenapa kamu sombong sama aku? Ayo, semuanya cepat lihat sini. Pelayan hotel ini betapa buruknya sikapnya. Baik. Aku pergi. Aku akan menuangkannya untuk ibu. Ini baru masuk akal. Sayangku, kamu pintar, tahu cara menekannya. Nomor. Siapa yang menekan siapa, belum tentu. Matamu di mana? Kerja begini. Surya, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan?
Kau tidak apa-apa. Dia menyiram minuman panas ke sayangku, ajar dia sedikit, wajar kan? Kenapa? Pelayan masih mau muka? Cepat atur orang untuk mencicipi masakan. Aku bilang padamu, kakakku adalah pelanggan besar di sini. Percaya tidak, dengan satu kataku, kau bisa dipecat sekarang juga. Kau pergi sajikan dulu, ambil napas ini. Aku bantu kau. Rupanya ini dia Nona dari grup Ratna. Sudah tahu grup Ratna, memperlakukan karyawan dengan baik. Pantas saja acara tahun ini, standarnya setinggi ini. Setiap meja, paket premium seharga Rp17.776.000. Apa? Bukan begitu? Ya, baiklah. Tadi ibu bilang, total pesan 40 meja, kan? Aku hitung dulu. Totalnya Rp711.040.000. Bagaimana cara bayar? Berapa? 700 juta? Ekspresi ibu itu. Apa hanya di mulut saja bilang memperlakukan karyawan dengan baik, tapi sebenarnya tidak mau mengeluarkan uang untuk karyawan? B. Bagaimana bisa? Debit. Wah, bos murah hati. Terima kasih kepada kalian berdua. Hari ini khusus datang mendukungku ya. Video ini pasti akan kuunggah ke internet. Grup Ratna pasti akan mendapat nama dan keuntungan. Wah, kali ini aku juga bisa untung, komisinya lumayan. Benar terima kasih. Aku pergi sajikan masakan untuk kalian. Semua karena kamu, memaksaku datang untuk mempermalukan Dewi. Sekarang begini. 18 juta rupiah per meja, mengundang para pekerja keras rendahan itu makan. Kalau kakakku tahu, pasti akan membunuhku. Aku juga tidak tahu. Dewi merekamnya. Tenanglah, sayangku. Dia berani membuatmu diam saja dirugikan? Pasti tidak akan kubiarkan begitu saja. Makanan Anda sudah siap semua, silakan dinikmati. Tunggu. Kamu ke sini. Hei, lihat ini di dalam sup ini. Ada apa sebenarnya? Apa? Menunduk saja bisa lihat? Angkat dong. Surya panas begini, bagaimana aku mengangkatnya? Terus kenapa? Kamu sebagai pelayan berani tidak patuh pada permintaan pelanggan? Kalau begitu, aku ingat kalian hotel bintang 5. Kalau ada satu keluhan pelanggan, hotel kalian pasti potong gajimu banyak, kan? Kalau bukan karena peraturan hotel karyawan tidak boleh bertengkar dengan pelanggan, aku akan buat kalian malu. Masih bengong apa? Angkat dong. Semua kinerja bagus kali ini. Tunggu sebentar. Nyonya, ada situasi di sini. Dewi. Rapat dihentikan. Siapkan 2 orang. Ikut aku ke Hotel Internasional Angkasa. Siap. Bapak Direktur Budi biasanya tenang. Ada apa hari ini? Siapa yang ada di Hotel Internasional Angkasa? Lihat baik-baik. Ada apa dengan sup ini? Aku suruh dapur buatkan ulang untukmu. Aduh, sepatu kulit dombaku. Bersihkan untukku. Kamu tidak dengar? Cepat, sepatu istriku dibersihkan ya. Kalau kamu tidak mau membersihkan juga boleh. Aku akan komplain kamu sekarang. Baik. Aku mau komplain pelayan hotel. Nomor karyawannya. Aku bersihkan. Ini baru lumayan. Orang rendahan yang hina.
Semua berhenti. Kamu tidak apa-apa? Sakit sekali. Siapa kamu? Kau tahu siapa aku? Apa kau yang melukai tangan Dewi? Iya, kenapa? Aku salah. Suami, bicara dong. Kau, Hei, kamu lagi. Kita tidak perlu takut. Dia hanya untuk Bapak Direktur Budi sebagai sopir. Kakakmu adalah Bapak Direktur Ratna dari grup Ratna. Dengan mudah bisa membuatnya menanggung akibatnya. benar-benar. Aku bilang padamu, kalian habis. Hari ini aku pasti akan memberi kalian pelajaran. Hanya grup Ratna? Kau yakin kakakmu bisa membuatku membayar mahal? Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai mati. Sebentar lagi kau akan merasakannya. Jangan sok kuat. Aku tahu Ibu Budi sangat memperhatikanmu. Tapi kau hanya sopirnya. Kakaknya adalah Bapak Direktur Ratna. Jangan sok kuat. Sekarang baru takut, terlambat. Kakakku sudah dalam perjalanan. Bagaimana ini? Aku kehilangan pekerjaan tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menyeretmu. Tidak apa-apa. Tunggu saja lihat pertunjukan. Duduk dulu. Orang buta mana yang berani mengganggu adik perempuanku? Kakak, cepat bantu aku menghajar dua orang ini yang tidak tahu diri. Kakak, cepat bantu aku menghajar dua orang yang tak tahu diri ini. Sopir bau di samping Bapak Direktur Budi, dia menggangguku. Dia bilang grup Ratna yang kecil, dia tidak peduli sama sekali. Sungguh tidak masuk akal. Seekor anjing yang menyopiri Ibu Budi. Menganggap dirinya orang terpandang. Sopir bau itu. Di mana? Itu dia. Kakak. Dialah yang membuat Ratna menangis marah. Kakak hajar dia dengan keras untukku supaya lega. Dewi, kalian berdua selesai? Kelas apa? Berani mengganggu adik perempuanku. Budi kakak, kenapa kau pukul aku? Pukul sopir bau ini? Siapa bilang dia sopir bau? Dia adalah Bat Budi. Berani membocorkan identitas Bapak Direktur Budi, kau pasti mati. Maaf, sopir Budi. Kakak, kenapa kau membungkuk padanya? Dia hanya sopir Bapak Direktur Budi, hanya seekor anjing. Diam. Benar kakak Ibu Ratna adalah bos. Kenapa di depan Budi juga harus hati-hati? Jangan-jangan. Keluarga Budi ingin membuat keluarga Ratna bangkrut. Sebentar saja. Sopir keluarga Bapak Direktur Budi. Mungkin sopir biasa? Kakak. Dia ini. Aku lihat, kau ini, yang menghasut adikku. Mulai hari ini. Grup Ratna dan kalian berdua. Tidak ada hubungan sama sekali. Kalau begitu, sopir Budi. Kalau kau tidak ada urusan, aku pergi dulu ya. Kakak, Grup Ratna tidak mengakui Ibu Ratna lagi. Kalau begitu, dia bagiku jadi tidak berharga, kan? sayang, kau tidak apa-apa? Aku akan memohon maaf pada kakakku. Sayangku, jangan marah ya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Tadi kau jelas-jelas diganggu. Kenapa tidak melawan? Ada aturan hotel karyawan tidak boleh bertengkar dengan tamu, bisa dipecat. Kenapa Anda berkenan datang? Ke tempat kami? Rapat manajer Hotel Internasional Angkasa. Wakil manajer? Aku sudah pernah lihat yang seperti ini. Drama tentang CEO yang menyembunyikan identitasnya untuk mengejar istrinya. Sekarang giliranku naik pangkat dan gaji. Dewi kantor pusat mengeluarkan aturan baru. Jika nanti diganggu tamu lagi, bagian hukum perusahaan akan membela kalian. Benarkah? Mengingat ketidakadilan yang kau alami hari ini, perusahaan akan memberi kompensasi. Kompensasi. Mengenai jumlahnya. 10.000. 50.000. 100.000.
Budi, kau dengar? Dengar. Perusahaan ternyata akan memberi kompensasi padaku. Tiba-tiba aku merasa menderita ketidakadilan itu tidak apa-apa lagi. Tapi, wakil manajer, yang dirugikan hari ini bukan hanya aku seorang. Dewi kita benar-benar cantik dan baik hati. Semua karyawan yang dirugikan. Hotel akan memperlakukan secara adil. Aku dengar hotel kalian punya aturan. Wanita harus memakai rok dan sepatu hak tinggi ke kantor, benarkah? Aturan usang seperti ini sudah seharusnya dihapus. Aku sarankan, karyawan wanita kita, ke depannya, Kriat, tidak lagi diwajibkan memakai rok dan sepatu hak tinggi. Ya ampun. Jangan-jangan aku sedang bermimpi. Tentu tidak. Biasanya aku sibuk dengan pekerjaan, nanti kalau kerja, jika merasa tidak nyaman, jangan ragu untuk menemuiku baik. Meskipun aku hanya wakil manajer, tapi aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Manajer ini memperlakukan karyawan dengan baik. Aku percaya suatu hari nanti, dia pasti bisa naik menjadi manajer, ya. Mama, akhirnya kau sadar. Tahu datang memberi papa makanan. Ini karena Bapak Budi membantuku. Aku ingin berterima kasih. Ya, ayo, Mama. Bukankah itu muridku, Mawar? Mengapa mereka berdua masuk ke keluarga Budi? Mungkin. Halo, permisi, kau tahu di mana sopir keluarga Budi? Aduh, bagaimana ini? Ibu Budi. Mengapa ibu berpakaian seperti ini? Kenapa Anda berpakaian seperti ini? Anda cari siapa? Maaf, saya salah orang. Saya cari Budi. Budi siapa? Budi. Budi apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan lanjutkan kerja. Baik, baik. Aduh, celaka. Identitas Pak Direktur Budi akan terbongkar. Bagaimana? Sopir Ratna, Anda sudah pulang? Biarkan saya yang membersihkannya. Papa, kamu di mana? Aku dan Mama datang menjenguk Papa. Kalian datang ke villa keluarga Budi? Tunggu sebentar, aku segera menjemput kalian. Tidak bisa. Aku harus segera jujur pada Dewi tentang semuanya. Papa, Kok kalian tiba-tiba datang, antar makanan untukku? Untuk berterima kasih karena sudah membantu aku, kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah kehilangan pekerjaan. Kamu masak sebanyak ini? Terima kasih, sudah repot-repot. Sudah bertahun-tahun masak, baru kali ini ada yang bilang terima kasih padaku. Keluarga Budi punya banyak mobil, hanya kamu seorang yang mencuci? Iya. Kalau sudah makan, aku bantu kamu membersihkan. Papa dan Mama mesra sekali. Hei, nanti aku harus tanya baik-baik pada Ibu Guru Ani. Apa yang diajarkan di sekolah padamu? Mami, apa Mami tidak mau pertimbangkan Bapak Budi? Kami hanya hubungan kerjasama. Budi memang baik, tapi kontrak kami akan segera berakhir. Tapi, Jangan bahas aku lagi. Tadi ketika aku menyebut Ibu Guru Ani, kenapa kamu gugup sekali? Apa dia menyakitimu? Ibu guru ucapkan selamat ulang tahun untukmu. Wah, terima kasih, Bintang, silakan. Ibu Guru Ani selamat ulang tahun. Wah, Ayu, orang tuamu sangat baik kepada ibu guru. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Silakan. Mawar, kamu siapkan hadiah apa untuk ibu guru? Ibu Guru Ani, saya sudah menyiapkan kartu ucapan, saya ambilkan. Saya lihat sendiri hari itu kamu dan ibumu masuk ke rumah keluarga Budi. Bukankah kalian kerabat keluarga Budi? Papa jadi sopir di keluarga Budi. Pantasan hadiahnya sangat murahan.
membuatku kecewa selama ini. Pergi ke samping dan berdiri di sana. Ibu Guru Ani, kau memperlakukan anak-anak seperti ini. Apa kau tidak takut orang tua mereka tahu? Tidak kok, karena aku bilang ke mereka, aku punya teropong panjang, yang bisa sampai ke rumah mereka. Mereka bodoh, tentu saja tidak berani bilang ke orang tua. Tapi, tenang saja, di kelas kami, Mawar dari keluarga biasa, anak dari keluarga rendahan seperti ini paling mudah dikendalikan. Bahkan jika orang tua mereka tahu, mereka tidak akan berani macam-macam dengan aku. Ibu Guru Ani, saya ingin ke toilet. Bintang, soal yang Ibu Guru jelaskan tadi, apa kamu sudah mengerti? Belum. Kalau begitu Ibu Guru jelaskan sekali lagi. Ibu Guru Ani, saya sudah tidak tahan. Wah, Ayu, kenapa kamu batuk? Apa kamu kedinginan? Ibu Guru Ani. Kamu menyebalkan. Tidak lihat aku sibuk? Kalau berani mengganggu kelas lagi, akan kuusir kamu keluar. Mawar, kenapa kamu ngompol? Wah, kamu sudah besar, masih ngompol. Hei, kalian lihat kan, jangan bergaul dengan anak seperti ini. Ibu Mawar. Ibu Mawar, kamu ngapain? Kamu ngapain, Ibu Mawar? Kamu mempermalukan anakku di depan umum, dan kamu masih berani tanya kenapa? Kamu gila, ya? Dewi, kamu berani main tangan sama aku? Tidak takut aku bikin anakmu tidak bisa sekolah? Ibu Mawar, aku bawa Mawar dulu ganti baju. Ayahnya Ibu Guru Ani adalah kepala sekolah kita. Kamu bicara baik-baik dengannya. Jangan marah. Ayo. Perkataan Ibu Guru Siti tadi kamu sudah dengar, kan? Aku tahu kamu susah payah baru bisa daftar anakmu sekolah di kota Bima Sakti. Tapi kamu berani main tangan sama aku, maka aku terpaksa bikin dia tidak sekolah. Apa hakmu memecatnya tanpa alasan? Meskipun kamu anak kepala sekolah, apa kamu tidak takut aku lapor kamu? Coba aja. Kamu punya bukti. Kamu sendiri bilang aku anak kepala sekolah. Jadi, mungkinkah aku cukup dengan satu kata? CCTV di lorong dan kelas bisa dihapus bersih. Mawar kami selama ini kepadamu sangat hormat. Apa hakmu memperlakukannya seperti ini? Karena kalian miskin. Orang miskin tidak punya suara. Mama. Mawar. Biarkan Mama lihat. Bagaimana kamu punya rekaman? Siapa yang memberikannya? Papa yang memberikannya. Papa tahu aku takut. Jadi diajariku pakai ini, menyimpan bukti. Nanti aku akan tanya Ibu Guru Ani apa yang diajarkan di sekolah. Ternyata hari itu di keluarga Budi. Budi juga memperhatikan perasaan Mawar. Setiap kata yang kamu ucapkan. Di dalam ini semuanya terekam dengan jelas. Meskipun kamu anak kepala sekolah, sulit untuk membungkam orang tua semuanya. Ibu Mawar, saya janji, saya tidak akan menyulitkan Mawar lagi. Tolong maafkan saya kali ini. Lepaskan kamu. Lepaskan kamu itu berarti terhadap ketidakadilan bagi anak-anak yang dibuli. Itu berarti terhadap ketidakadilan bagi guru-guru baik yang bekerja keras. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Kamu tunggu saja. Ayo. Budi, kamu membantuku sekali lagi. Lalu bagaimana kamu mau berterima kasih padaku? Perempuan yang mengejar laki-laki itu mudah. Mami, harus memanfaatkan kesempatan ya. Malam ini aku traktir kamu makan ya. Kebetulan aku juga ada yang ingin dibicarakan. Baik. Aku tunggu kamu. Hal mengaku cinta seperti ini, aku tidak akan biarkan kamu yang lebih dulu. Kebetulan aku juga ingin memberitahumu identitas asliku siapa sebenarnya aku. Tidak bisa. Harus segera bukti diserahkan dulu. Papa, apakah Papa suka Mama? Kami hanya hubungan kerjasama.
Bukan seperti yang kamu kira. Untung tadi tidak jadi ngaku cinta padanya. Dewi kan, ku bilang kamu terlalu banyak berpikir. Ibu Mawar. Mawar pingsan. Apa? Cepat ikut aku lihat. Dokter, bagaimana keadaan anakku? Ibu Mawar jangan khawatir. Mawar itu karena ketakutan karena menahan pipis. Apakah ayah Mawar sudah datang? Untuk apa dia datang? Begini, kami dalam pemeriksaan tiba-tiba menemukan Mawar menderita anemia aplastik, meskipun belum kambuh, tapi perlu dilakukan transplantasi sumsum tulang. Jadi kami perlu ayah Mawar untuk melakukan tes kecocokan. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aku tahu. Aku akan menghubunginya sekarang. Baik. Aku tidak mau tes kecocokan. Waktu kita bercerai sudah disepakati. Rumah jadi milikku, anak jadi milikmu. Mawar dengan aku sudah tidak ada hubungan sama sekali. Kecuali, Asalkan kamu mau menyelamatkan Mawar, aku akan lakukan apa saja. apa saja. Kalau begitu aku pikir-pikir dulu. Apa yang masih kamu pikirkan? Mawar kan bukan anak kandungmu. Kamu pergi pun tidak berguna. Bahkan jika itu anak kandungku, tes kecocokannya belum tentu berhasil. Lebih baik menjual budi ini pada Dewi. Dia sudah merusak banyak rencanaku. Aku minta uang padanya tidak berlebihan kan? Kamu memang pintar. Aku bisa menyetujuimu. Tapi aku punya syarat. Asalkan kamu mau setuju tes kecocokan. Syarat apapun akan kuterima. Kamu buatkan aku surat utang 1 miliar rupiah. Aku setuju pergi tes kecocokan denganmu. Tidak kira anak haram ini bisa membuatku dapat uang. Simpan struk Anda ya. Ibu Mawar. Dokter. Tes kecocokan saya dengan ayah Mawar, apakah berhasil? Bagaimana mungkin? Bahkan orang tua kandung bisa saja tidak cocok. Jangan khawatir. Kami bisa mencari di bank sumsum tulang, donor yang tidak memiliki hubungan keluarga. Saya menemui Anda, ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Silakan. Berdasarkan hasil tes kami, Surya bukan ayah kandung Mawar. Apa? Suami, kamu pintar sekali. Sekali berpikir, dapat 1 miliar rupiah. Tenang. Harus kuakui, Dewi benar-benar pohon uangku. Lihat. Mantap. Surya. Pantang sewaktu aku hamil Mawar, kau tidak peduli padanya. Rupanya kau sudah tahu, Mawar bukan anakmu. Tahu. Tahu pun, mau apa? Coba lihat. Siapa ayah kandung anakku? Aku butuh dia untuk tes kecocokan. Aku benar-benar tidak tahu. Karena waktu itu aku sembarangan mencarikanmu bos besar, lalu mengantarmu ke sana. Bagaimanapun dia anak haram, kalau mati, ya bikin lagi. Kenapa ada orang sejahat kamu? Apa-apaan? Berani sekali kau pukul orang? Aku peringatkan, di sini banyak CCTV. Sebaiknya kau tenang. Berani pukul orang di bawah CCTV? Kau pasti sudah nekat. Dia mau pukul, pukul saja. Kalau kau tidak ingin masalah besar, matikan semua kamera itu. Budi. Ternyata kau, Budi. Kau benar-benar hantu penasaran. Semua dimatikan. Kau pikir kau siapa? Benar, ini rumah sakit. Sok penting sekali. Lampu. Kau ini siapa sebenarnya? Temani Mawar. Serahkan ini pada anak buahku. Hajar dia. Siap. Ini mau apa? Jangan pukul, Mas Budi, jangan pukul. Aku sobek surat utangnya, boleh?
pahlawan baju zirah naga api. Membasmi monster gagah di fajar. Mama, lihat papa hebat kan? Hebat. Papamu itu yang paling hebat di seluruh dunia. Kau dengar, papa? Mama begitu menghargaimu. Makanya, aku bilang dia sayang kamu. Mawar, jangan sembarangan bicara. Aku cerai dan punya anak, sekarang Mawar sakit lagi. Sudah tidak pantas untuknya. Kamu ngapain? Kamu melamun lagi, kan? Kenapa kemarin kirim pesan padaku? Katakan padaku perjanjian sudah berakhir, kamu mau cerai denganku. Itu karena kita kan memang. Dengar baik-baik. Kamu adalah cucu menantu yang dipilih nenek. Kenapa? Mau ingkar janji? Bukan maksudku begitu. Kalau begitu sudah. Kalau begitu, aku anggap belum pernah dengar. Oh iya. Kamu kan suka gosip? Aku punya gosip besar. Kakek dari Shandong dengan 100 mahasiswa catatan obrolan. Mau lihat? Mau. Mau. Ini kan? Papa memang punya cara jitu, Mama akhirnya tersenyum. Kalau begitu, buku ini boleh kamu baca. Dunia ini aku percayakan padamu untuk melindungi. Ah, Dokter Budi. Ah, Bapak Budi? Kalian kenal? Bapak Budi, sebelumnya pernah beramal di sini, pernah donor darah. Mawar untuk sementara bisa pulang, setelah saya dari bank data, mendapatkan yang non-keluarga, bisa melakukan operasi. Kalau begitu, saya bantu Mawar urus administrasi pulang. Kamu tidak perlu terlalu pesimis soal ini. Mungkin bisa dapat berkah dari bencana, siapa tahu dari bank sumsum tulang. Bisa menemukan ayah kandung anak. Semua sudah siap. Hari ini kamu dan Mawar keduanya kaget. Bagaimana kalau kita pergi santai-santai? Boleh juga. Kebetulan ada toko, sudah lama aku ingin pergi, ayo kita pergi sekarang. Ya sudah, apalagi? Ayo. Ayo. Akhirnya bisa belanjakan uang untuk istri dan anak. Permisi numpang lewat. Pesananmu dulu, lalu pesananmu. Selesaikan punyamu, lalu punyamu. Satu-satu. Kamu yang mau ke sini? Ini tokonya? Toko ini memang terkenal banget. Setiap kali aku dan Mawar beli gak kebagian. Yang belum kebagian jangan antri lagi ya. Habis untuk hari ini. Tuh kan, aku bilang juga jangan remehkan toko ini. Lain kali kita datang lebih awal. Gak apa-apa. Bagaimana kalau kita masak di rumah? Lain hari beli lagi. Ayo. Gak perlu nunggu lain kali. Karena kalian berdua sangat ingin makan, malam ini pasti bikin kalian kenyang. Sepertinya ada orang di rumah kita. Aku masuk dulu lihat. Ini. Bagaimana caramu membuat pemilik toko datang ke rumah? Jangan-jangan. Paman ketiga. Terima kasih sudah mau datang malam-malam dan bersedia ke sini. Sama-sama keluarga. Gak perlu sungkan. Dia paman ketigamu? Martabak daging sapi. Makan apa yang kamu suka? Maaf, ayam habis. Datang lagi besok. Semua ayam di rumah disembelih. Bawa ke sini. Demi cinta, rela mengeluarkan banyak uang untuk memberi daging sapi. Kali ini, Bapak Direktur Budi menang besar. Lagi lihat apa? Forbes edisi bulan ini. Forbes Global Rich List. Biar aku lihat orang-orang kaya di dunia, seperti apa rupa mereka. Tidak baik.
Astaga, Apa maksudnya? Dewi, kendalikan dirimu, dia bilang. Kalian hanya menikah kontrak. Jangan banyak mikir, cepat tidur. Dengerin novel. Dengerin novel aja biar tenang. Tiba-tiba perempuan itu mengeluarkan belati. Ke dada kiriku dan kananku, masing-masing ditusuk 1 kali. Tapi aku tidak terluka sama sekali. Karena hatiku sudah naik ke tenggorokan. Selanjutnya, dia menusuk ke tenggorokanku lagi. Untung hatiku sudah jatuh ke dasar. Aku benar-benar kesal. Budi, Kok kamu belum tidur? Apa karena tadi? bukan. Aku sedang mikirin Mawar. Jangan khawatir soal Mawar. Kalau begitu, soal pencocokan sumsum Mawar, Pak Surya juga gagal? Pak Surya. Dia bukan ayah kandung Mawar. Apa katamu? Apa kamu takut aku diganggu? Kamu bicara seperti itu seolah di sekitarku semua orang jahat. Cepat tidur. Cantik banget. Kamu menikah hari ini, mereka menyuruhmu duduk di sini. Ini namanya tradisi duduk diam, dengan duduk diam lama, untuk menguji apakah pengantin wanita anggun. Aturan dari keluarga suamiku, kamu tidak paham. Jangan banyak tanya. Tapi, Bagus juga kecepatanmu. Tapi menurutku, pendamping pengantin ini juga cukup menarik. Kamu juga harus cepat. Dia sudah duduk di sana selama 6 jam. Nanti kita bagaimana perlakuannya? Tahun lalu waktu aku menikah, kalian menelanjangi istriku sampai habis. Tahun ini Pak Joni menikah, pasti jangan lepaskan istrinya. Aku setuju saja. Teman-teman, asal jangan ganggu aku. Terserah. Tadi aku masih melihatmu memaksakan diri ke arah mempelai wanita. Menurutku, kamu sengaja ingin membawa sial kepada putriku. Kenapa kamu begitu dekat denganku? untuk menularkan sial padamu. Semoga seperti katamu orang yang kudekati semuanya sial. Kamu. Daripada mencari masalah denganku di sini, lebih baik khawatirkan kakak sepupuku di luar. Mereka di luar ternyata. Apa yang kamu lakukan? Kamu dan ibuku sedang mengatur apa? Jangan kira aku tidak tahu, kamu ingin menjahiliku. Ibu Lia, apa yang kamu lakukan? Adik ipar perempuan. Apa kamu tidak lihat dia sedang memecah belah? Adik sepupu. Aku tahu kamu baru saja bercerai, jadi kamu tidak tahan melihatku bahagia, tapi tidak perlu dipestaku untuk merusaknya. Aku merusak. Tadi, mereka di luar bilang akan menelanjangimu. Aku khawatir mereka merusak pestamu makanya. Kamu pikir aku akan percaya? Kamu membantuku. Atau ingin menghasut aku bertengkar dengan suamiku? Kamu tahu sendiri. Hidupmu sendiri tidak bahagia. Mau menyeret orang lain, juga. Aku bilang jangan undang dia saja. Bagaimana kalian bisa berkata begitu tentang Dewi? Kamu tadi bilang pengantin pria dan pendamping pria mengganggu adik sepupumu. Apa itu benar? Adik ipar perempuan. Kamu percaya omongan Dewi? Dia cemburu aku menikah dengan pria kaya yang juga baik budi, hanya ingin memecah belah. Bibi kedua akan mencari handuk untukmu. Tidak apa mulut sial budi, benar-benar kamu benar. Baiklah, kebahagiaan ganda. Karena kalian tidak percaya. Nanti kalau mereka benar-benar ribut. Yang terluka bukan aku. Ini laporan keuangan kuartal ini.
Kamu benar, mulut sial budi. Dia benar-benar dirundung lagi. Mau pergi memberi dukungan pada Nyonya? Hari ini kebetulan keluarga mempelai wanita ada, minta status. Memang perlu kamu bilang? Ayo. Dewi, kamu benar-benar tidak perlu iri pada kakak sepupumu, sampai pada titik ini. Begini saja, di kampung halamanku ada orang tua yang baru saja kehilangan istrinya. Nanti, aku akan menjodohkan kalian berdua. Tidak usah merepotkan Bibi. Aku sudah menikah. Kamu menikah lagi, dan masih membawa beban. Masih ada orang yang mau sama kamu? Seharusnya. Orang rendahan seperti dia, kan? Sebelum ke hotel, kita bikin keributan dulu. Aku sudah tidak sabar. Aku bilang kan, Dewi kita tidak akan berbohong. Kakak ipar, aku sudah lihat. Pendamping pria benar-benar menyiapkan tali, selagi masih sempat. Cepat pergi lihat. Kalian berdua ada habisnya tidak sih? Menurutku sih, kamu benar-benar tidak tahan melihat keluarga kami bahagia. Menantu laki-lakiku, bukan orang yang vulgar. Aku sekarang mau bersiap ke hotel. Ganti gaun pengantin utama. Siapkan upacara utama selanjutnya. Memutar otak untuk merusak pernikahanku. Tapi tidak ada yang percaya. Kamu kecewa, kan? Kalian ngapain? Kalian ngapain? Bajunya dibuka paksa. Ternyata yang dikatakan Dewi benar. Seorang gadis hanya menikah sekali. Jangan hancurkan pernikahannya. Mana ada yang merusak? Tradisi pernikahan yang berlebihan itu adalah berkah. Kalau kamu tidak mengerti, jangan asal bicara. Dewi, cepat bantu kakak sepupumu. Tadi kamu bilang tidak percaya kataku? Sudah saat begini, bisakah kamu berhenti menang sendiri? Aku sudah benar, kenapa harus mengalah? Kamu. Putriku. Lepaskan putriku. Lepaskan. Lepaskan putriku. Putriku. Kenapa kamu melotot padaku? Tadi kalau bukan aku yang menyelamatkanmu, kamu sudah diganggu mereka. Dan aku sudah menasihatimu, tapi kamu nggak dengerin. Jangan pura-pura di sini. Kakak sepupumu begitulah. Bukankah itu yang kamu inginkan? Pernikahan ada sedikit gangguan, terus kenapa? Aku tetap menikah dengan orang kaya. Mulai sekarang, kita berdua, satu di langit, satu di bumi, apa yang kumiliki, tidak akan pernah kau dapatkan seumur hidupmu. Iya, nak. Cepat tunjukkan berlian besar yang diberikan mantumu, tunjukkan padanya. Bukankah kamu sudah menikah lagi? Cincin nikahnya mana? Jangan-jangan menikah dengan orang miskin. Jari-jarimu polos. Tidak ada apa-apa. Jangan sembunyi. Biar kulihat. Apa hakmu untuk menertawakan aku? Benar-benar miskin dan pelit, bahkan cincin polos pun tidak ada. Iya. Kok kamu datang? Bukannya pagi tadi sudah kusuruh bawa? Kamu malah bilang terlalu besar, ogah bawa. Diremehkan kan? Aduh, ini sih bukan, sebab nggak enak dibawa keluar. Dibandingkan dengan berlian besar Dewi, di tangan Ibu Lia seperti hal kecil yang enggak berarti. Kamu, cincin ini palsu, kan? Lina, bukannya kamu belajar menilai permata? Cepat, bongkar di depan umum, orang yang pura-paya kaya padahal miskin ini. Aduh, udah kelewatan. Adiknya sangat ahli perhiasan. Meski sama-sama keluarga, kamu tidak perlu menutup-nutupinya. Bilang saja yang sebenarnya. Dewi, ini Adik kualitas sepupu. tertinggi. Dewi, Berlian 10 adik karat sepupu. warna D. Produksi global tidak lebih dari 3 butir per tahun. Nilai pasar sekitar 100 miliar rupiah. Mana mungkin asli? Mana mungkin dia menikahi orang kaya?
Bibi muda. Kata Dewi sejak ibunya meninggal selama ini, ibu diam-diam membantu dan merawatnya. Ini khusus untuk ibu oleh-oleh yang kami pilih. Harus diterima. Baik. Dewi, kakak sepupu, memang menikah dengan baik. Wajahnya tampan, murah hati, juga sopan santun. Sekilas terlihat bukan tipe yang membiarkan teman-teman brengseknya mengganggu pengantin wanita, orang kaya baru. Kamu. Beri adik ipar juga 1 tas. Terima kasih, kakak ipar. Terima kasih, kak. Bapak kamu percaya cinta? Muntah di mobil, 400.000. Sudahlah. Kelihatannya kamu benar-benar mencintai Dewi. Sejak dia menikah denganmu, senyumnya jadi lebih sering. Bibi kedua, jangan tertipu olehnya. Aku dan dia palsu, pernikahan kontrak. Budi, apa yang dia katakan benar? Bibi kedua, aku tulus terhadap Dewi. Dengan perkataanmu itu, aku jadi lega. Dewi ini kasihan, tampak kuat. Sebenarnya dia butuh banyak sandaran. Jika nanti kamu tidak mencintainya lagi, jangan pukul dia, jangan marahi dia, kembalikan dia padaku, boleh? Bibi kedua, kamu tenang saja, tidak akan ada hal seperti itu. Sebenarnya aku datang kali ini ingin menanyakan satu hal. Mawar? Apakah dia benar putra Pak Surya? Kenapa kamu bertanya begitu? Surya, meskipun selama ini tidak suka pada Mawar, tapi aku percaya pada kepribadian Dewi. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Dia bertanya seperti itu, kelihatannya dia sangat peduli pada masa lalu Dewi. Bagus sekali, karena dia begitu peduli pada kesucian Dewi, maka aku akan membohonginya, bilang anak itu 5 tahun lalu dilahirkan dengan pria tak bertanggung jawab. Kehidupan pribadi Dewi kacau. Dengan begitu Dewi apakah akan dibenci sepenuhnya? Pintar, nak. Dewi, kamu tunggu saja dibenci, lalu tidak punya apa-apa. Tidak menyangka Budi bisa tampil di ruang tamu juga pandai di dapur. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Budi. Tadi malam setelah aku mabuk. Seharusnya tidak melakukan hal yang memalukan, kan? Anu. Bibi kedua aku suka banget sama tas yang kamu kasih dia. Itu kamu beli di mana? Kelihatannya sama sekali tidak seperti palsu jangan-jangan. Kamu tidak mengira itu asli, kan? Ini. Barang palsu kualitas tinggi. 500.000 per buah. Wah. Kalau begitu, bisakah kamu kirimkan tautannya padaku? Kebetulan aku mau tanya lagi apa teman kerjaku mau. Baiklah. Anda serius, Bapak Direktur Budi? 1 tas rugi 100 juta. Kalau 10 tas, itu rugi 1 miliar, loh. Hanya 1 miliar. Dengan 1 miliar untuk membeli kedamaiannya dengan rekan kerja. Seimbang. Tidak berharga. Benar-benar muka tidak berharga. Bapak Direktur Budi, kalau begitu, bisakah aku menjadi sahabat Nyonya? Kalau begitu, aku kasih kamu WhatsApp-nya. Tidak usah, tapi tas itu memang asli, kalau ketahuan. Identitas Anda tidak bisa disembunyikan lagi. Tidak apa-apa. Hari ini aku mau jujur sama Dewi. Bapak Direktur Budi, bisakah Anda beri saya 5 menit? Saya ingin bicara tentang Dewi. Bagaimana kamu tahu siapa aku? Cincin berlian 10 karat itu tidak banyak yang mampu membelinya di kota Bima Sakti. Kamu masih punya 4 menit. Hari itu di luar hotel, saya dengar Anda menyebut soal Mawar, kehidupan pribadi, Dewi memang kacau. Anak itu 5 tahun lalu dilahirkan dengan pria tak bertanggung jawab. Jadi Surya marah sekali. Apa yang kamu katakan itu benar? Benar, Dewi sama sekali tidak sesederhana yang kamu kira. Dia tidak layak kamu cintai. Bagus sekali. Terima kasih.
Anu bantu cari di mana Pak Surya hal ini, harus aku konfirmasi langsung dengannya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan anakku. Tolong. Masuklah. Bapak Direktur Surya, maaf. Mantan istrimu terlalu licik. Aku gagal. Tidak berguna. Seorang pencuri malah kehilangan barang. Kenapa kamu menculik Mawar? Aku tidak tahan dia hidup lebih baik dariku setelah bercerai. Surya. Coba sentuh anakku lagi. Siapa yang menyentuh anakmu? Kamu? Tidak perlu menyembunyikan darinya. Aku yang menyuruh orang menculik Mawar. Kenapa? Aku bilang, aku sekarang seperti tikus di selokan. Coba lawan aku lagi. Kamu berandal. Binatang. Berhenti. Berhenti. Kamu benar. Aku memang berandal. Pokoknya aku tidak peduli. Aku punya 1000 cara, membuat kalian berdua tidak tenang. Berani ya? Jaga dia 24 jam. Baik. Apa yang kamu ingin aku lakukan, supaya kamu melepaskan aku dan Mawar? 1 miliar rupiah yang kamu janjikan dulu. Transfer penuh ke rekeningku. Ada apa dengan Mawar? Ayah brengsek tadi menyuruh orang menculikku. Mama mencarinya. Dia berani cari masalah sama kamu dan mamamu? Ajak Surya keluar untukku. Kali ini aku akan mengusirnya dari kota Bima Sakti untuk selamanya. Bapak Direktur Budi dari grup Budi ingin bertemu denganku? Mungkin. Apa Bapak Direktur Budi tahu kalau saya dulu dipecat tanpa alasan dari perusahaan, menyesal, ingin memilikiku lagi? Pasti begitu. Sekarang kita punya uang Dewi dan dukungan Bapak Direktur Budi. 2 keberuntungan datang bersamaan. Iya. Suami, kamu tampan sekali. Aduh, kok masih ada orang? Harusnya lihat dulu, COLDST. Kok kamu lagi? Sopir bau yang nyupirin Bapak Direktur Budi, berkali-kali menghinaku. Aku kasih kabar baik. Kamu tahu kenapa kami hari ini datang ke grup Budi? Bosmu, orang terkaya di kota Bima Sakti, Bapak Direktur Budi, datang untuk ajak kita kerjasama. Mengingat penghinaanmu padaku sebelumnya, nanti aku pasti di kantor Bapak Direktur Budi, akan menghajarmu habis-habisan. Jadi sekarang aku resmi memberitahumu, kamu celaka. Waktu janjian dengan Bapak Direktur Budi sudah dekat. Setelah kita mendapatkan dukungan dari Bapak Direktur Budi, kita akan menghabisi mereka berdua perlahan-lahan. Suami kamu sebelumnya di anak perusahaan grup Budi saat menjadi supervisor, pernah bertemu Bapak Direktur Budi? Ah, orang penting seperti Bapak Direktur Budi mana mungkin datang ke perusahaan kecil yang tidak terkenal. Tenang saja, hari ini aku pasti mendapatkan perhatian Bapak Direktur Budi. Bapak Direktur Budi datang. Ini. Budi. Kenapa kamu? Mana Bapak Direktur Budi? Berani-beraninya kamu duduk di kursi Bapak Direktur Budi. Kamu ingin mati ya? Cepat, potret kelakuan sombongnya ini foto. Nanti Bapak Direktur Budi yang akan menghajarmu. 2 orang bodoh. Kamu bilang siapa yang bodoh? Jangan sok pura-pura tidak takut. Kamu sudah biasa sombong di depan Bapak Direktur Budi sampai lupa kalau kamu itu anjing, kan? Tidak. Ini yang kalian berikan untuk Bapak Direktur Budi sebagai hadiah pertemuan? Angkat tangan kotormu itu. Kamu tahu tidak botol anggur ini berapa juta? Ini Romane e Conti tahun 51, harganya lebih dari 300.000. Hanya sebotol anggur seharga 300.000.
Sampai kamu sombong di sini. Berani kau pecahkan anggur untuk Bapak Direktur Budi? Ini aku membantumu. Bodoh. Kau pecahkan anggurku. Kau berani bilang membantu? Kau bilang ini tahun 51, Romane Conti, kan? Sejak 1945, hujan es melanda kebun anggur. Sebagian besar tanaman tua sudah rusak. Sampai tahun A52, kebun anggur Conti tidak pernah memproduksi anggur. Hah? Istriku. Jangan kira kau ikut Bapak Direktur Budi, bergaul di kalangan atas beberapa tahun, lalu pamer di sini mau menipuku. Kau hancurkan lebih dari 300.000. Aku pasti buat kau bayar. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Lepaskan, dengar tidak? Lepaskan. Bapak Direktur Budi, apa yang kau lakukan? Asisten Rahmat, kenapa kau pukul aku? Ini sopir bau, memecahkan hadiahku untuk Bapak Direktur Budi. Kau harus pukul dia. Sopir Bao. Kau tahu siapa dia? Didi dia kan? Sopir Bapak Direktur Budi? Tuan Zhao, otak itu barang bagus. Semoga kau juga punya. Apa dasarmu begitu yakin? Dia sopir Bapak Direktur Budi? Jangan-jangan kau mau bilang, yang bernama Budi ini adalah Bapak Direktur Budi, CEO Grup Budi. Mana mungkin namanya Budi? Belum resmi perkenalkan diri. CEO Grup Budi, Budi. Apa? Ini. Aku. Semua karena kamu. Kamu bilang Bapak Direktur Budi adalah sopir bau. Dan kamu memaksa aku untuk melawannya. Surya, kamu masih laki-laki nggak? Saat masalah terjadi, kamu cuma nyalahin perempuan. Oh, kamu sudah bukan laki-laki lagi. Bapak Direktur Budi sudah mengebiri kamu dari dulu. Kakakmu. Kamu berani mukul aku? Kalian berdua berantem apa? Kalian bilang aku cuma sopir tadi. Kenapa? Sopir itu bisa diperlakukan oleh kalian dengan seenaknya diinjak dan dihina. Maaf, Bapak Direktur Budi, aku tahu salahku. Anda yang besar, jangan ingat kesalahan orang kecil. Lepaskan aku sekali ini. Lepaskan kamu? Iya. Kamu mengganggu istriku, menculik anakku, kamu minta aku lepaskan kamu, hari ini aku akan menyelesaikanmu untuk mereka berdua. Aku benar-benar tahu salahku Bapak Direktur Budi. Aku janji seumur hidupku. Aku nggak akan ganggu lagi Dewi dan Mawar. Asal Anda lepaskan aku mau lakukan apa saja. Apa saja? Ya. Ini kopi Blue Mountain Jamaika nomor 1. Hanya air panas 96 derajat. Yang bisa melepaskan aroma kacangnya dengan pas. Suhu ini pas. Cepat, pakai tangan. Antarkan ke Bapak Direktur Budi. Aku mengerti, Bapak Direktur Budi. Bapak Direktur Budi, ini pasti panas banget, bisa membakar orang. Kamu juga tahu sakit ya? Lalu saat kamu sengaja menyiram Dewi dengan air panas, kenapa kamu nggak mikir betapa sakitnya dia? Pegang erat. Kumohon, ampuni aku. Aku benar-benar tidak akan berani lagi. Dengar dari Dewi, uang santunan kecelakaan ibunya semua kau tipu, kan? Aku kembalikan padanya. Semuanya aku kembalikan. Tapi uang santunan itu, semuanya kupakai beli minuman palsu ini, habis. Waktu kami bercerai, teman pengacara saya menjatuhkan rumah itu padaku. Sekarang aku kembalikan padanya. Menurut Anda, boleh? Sekarang, bisa ampuni aku? Nanti suruh dia tanda tangan akta hibah. Ya. Aku mau tanya satu pertanyaan terakhir. Kamu cukup jawab ya, atau tidak? Tentu, aku akan bicara apa adanya. Mawar? Apakah dia anak kamu dan Dewi? Kenapa Bapak Direktur Budi tanya ini? Jangan-jangan. 5 tahun lalu, aku suruh Dewi masuk.
Ke kamar Bapak Direktur Budi? Bapak Direktur Budi tanya kamu, ya atau tidak? Tidak bisa. Kalau aku mengakui, maka Bapak Direktur Budi akan tahu dulu aku yang menyuruh pengacara menjebaknya. Ya atau tidak? Ya, Mawar adalah anakku. Kamu yakin? Aku yakin. Usir mereka dari kota Bima Sakti. Ya, bawa pergi. Pak Surya, apa maksudmu dengan ucapan tadi? Apa kamu pernah mencintaiku? Cinta kamu? Kalau tidak karena kamu masih punya uang, aku sudah lama tinggalkan kamu, si tua bangka. Kalau aku tidak bilang begitu, Bapak Direktur Budi tidak akan mudah melepaskan kita. Di hatiku hanya ada kamu. Ini baru agak bisa diterima. Bapak Direktur Budi, gimana menurut Bapak? Dewi dan Mawar. Saya sudah menganggap mereka sejak dulu. Orang 5 tahun lalu, apa benar dia atau bukan? Sudah tidak masalah lagi. Silakan bicara. Nyonya dulu pernah ditipu. Dia sangat benci pada pria brengsek. Karena Anda sudah memutuskan untuk jujur, tetap perlu perhatikan cara dan metodenya. Lalu menurutmu harus menggunakan cara seperti apa? Yang mudah dia terima. Ini, mana saya tahu. Menurut saya sih, Anda sebaiknya mencari seseorang yang mengenal Nyonya. Tanya cara meminta maaf. Maksudmu? Suruh saya tanya Ai? Saya, CEO Group Budi, masa urusan seperti ini saya harus bertanya. Ini yang saya temukan untuk Anda, naskah permintaan maaf. Semangka, melon, belewah, maaf, bodohku sayang. Gila. Maaf, saya juga temukan yang lain untuk Anda. Tutorial meminta maaf yang selalu berhasil. Langkah pertama, usap-usap tangan. Langkah kedua, cemberut. Maaf ya, aku tidak sengaja. Apa-apaan ini? Langkah pertama. Sudahlah, lebih baik saya jujur saja. Kamu kenapa? Kok keringat dinginmu banyak? Ada. Mungkin. Mungkin karena panas. Panas? Hem. Sekarang kan musim dingin? Aku mau cari tahu soal keringat dingin ini, sebenarnya apa penyebabnya? Keringat dingin pada pria, biasanya tanda kurang stamina. Penelitian menemukan. Apa-apaan ini? Aku hanya gugup. Ada yang ingin aku katakan padamu. Ada apa? Aku membelikanmu mobil. Kau membelikanku mobil? Iya. Lucu sekali. Budi, kenapa kamu tiba-tiba membelikanku mobil? Mobil jelek begini, apa senangnya? Dasar tak pernah lihat dunia. Kau salah lihat. Yang di samping ini itu mobil yang aku berikan padamu. Tertawalah, kenapa kau berhenti tertawa? Tunggu. Ini yang kau belikan untukku? Ya. Budi, jangan bercanda meski aku tak paham mobil. Tapi aku tahu ini BMW. Aku tahu. Ini kendaraan listrik mini, benar kan? Apa itu kendaraan listrik mini? Yaitu, kau lihat di film balapan hidup, ada Rolls-Royce, Dolinan, Maserati dan... Dewi. Sebenarnya aku mau bilang. Aku tahu kok. Kau pasti khawatir aku, terlalu lelah kerja setiap hari, mengantar jemput Mawar melelahkan. Jadi tidak ingin aku kepanasan dan kehujanan, kan? Ini semua karena aku pura-pura miskin, dia melihat semuanya palsu. Sebenarnya aku mau tanya, Dewi. Jika aku juga pernah bohong padamu, apa yang akan kau lakukan? Kau bohong padaku? Kau bohong soal apa? Kau mencelakakan aku. Gak apa. Asalkan kau jangan seperti pria brengsek itu memperlakukanku. Sebenarnya aku ingin bilang. Jangan bicara dulu, kita bawa mobil baru, ayo jemput Mawar pulang sekolah.
Dia pasti senang. Ayo. Awalnya aku kira dia tidak begitu bisa menyetir. Ternyata aku meremehkan. Yang mana gas? Yang mana rem? Aku mau turun. Percaya padaku, berangkat. Masih setengah jam lebih sampai Mawar pulang sekolah. Kita tunggu sebentar. Kenapa tadi aku tidak bisa buka? Maaf ya, aku tidak sengaja. Aku sengaja. Papa, akhirnya aku ketemu Papa. Papa. Dia papamu? Iya. Jadi yang sebenarnya mau kau katakan padaku adalah, kau punya anak lagi. Bukan. Papa? Jangan tinggalkan aku. Maksudmu? Orang yang masuk ke kamarku 5 tahun lalu dia. Aku tahu Bapak pasti tidak percaya dengan ini. Ini adalah untuk Bapak dan Sari tes DNA yang kubuat. Sampel tesnya ada di sini. Jika Bapak tidak percaya, bisa dilakukan lagi. 5 tahun lalu Hotel Angkasa 808. Aku mabuk dan salah masuk kamar Bapak. Setelah itu aku memeras uang Bapak. Aku tidak berani menemui Bapak. Lalu kenapa sekarang kau berani menemuiku? Karena Sari terus bertanya siapa papanya. Maaf, Bapak Direktur Budi. Semua yang terjadi 5 tahun lalu adalah salahku. Aku tidak perlu maaf dari Bapak. Tapi Sari tidak bersalah. Bukankah kau punya bukti lain? Ini adalah catatan transfer 300.000 yang kau berikan pada suamiku 5 tahun lalu. Uang itu kugunakan untuk membesarkan Sari. Saat itu aku dijebak, pihak lawan memang menunjuk pengacara, menyuruhku membayar 300.000, tapi ini tidak bisa membuktikan, dia adalah anakku. Aku akan lakukan tes DNA lagi dengan Sari jika dia benar anakku. Aku tidak akan mengabaikannya. Kamu datang untuk apa? Kamu nggak pergi nemenin istri dan anak barumu. Aku. Meskipun anak itu benar-benar milikku, aku juga tidak akan menikahi orang itu. Keluargaku hanya Mawar dan kamu. Budi, kita bercerai saja. Bukan aku. Kenapa? Budi, karena aku juga seorang ibu tunggal. Aku tahu, seorang wanita selama bertahun-tahun membesarkan seorang anak sendirian itu sangat berat. Aku lebih tahu, bagi seorang anak, betapa dia mendambakan kehadiran seorang ayah. Tapi, Budi, aku sudah secara online mendaftar untuk perceraian lusa. Aku dan Mawar tidak bisa egois terus merebutmu. Papa, kamu dan Mama kenapa? Papa membuat Mama tidak senang. Bukankah aku sudah bilang ke Papa? Bagaimana cara minta maaf ke Mama? Di TV bilang, wanita kuat pun bisa luluh oleh pria gigih. Asal kamu sungguh-sungguh merayunya, Mama pasti akan memaafkanmu. Papa, kenapa kamu terus jaga panci kosong? Ini bukan panci kosong. Ini pancake yang aku goreng. Mawar. Ini pankake dan bakpao buatan Papa. Coba cicipi. Aku makan bakpao aja. Siapa? Ini bakpao kukus buatan Papa. Mama jangan marah sama Papa. Lihat, pagi-pagi Papa sudah masak sarapan. Katanya kamu capek kerja. Semoga kamu bangun langsung ada sarapan. Ini semua buatan kamu? Iya, Terakhir kamu masak bukannya enak? aku.
Oh, Itu pesanan online, kan? Budi, dari mulutmu, mana yang benar? Mana yang bohong? Pembunuhan pertama. Sudah kubilang hari ini kita akan bercerai. Kau pergi dinas ke Siberia. Iya. Maaf ya. Perjalanan dinasku kali ini mendadak, jadi mungkin tidak bisa. Cucuku, sup kaki babi ini aku ambil ya. Aku, Nenek, kau sedang video call dengan cucu menantu. Biarkan aku lihat. Kau pergi dinas bawa nenek juga? 10 menit lagi, temui di depan kantor catatan sipil. pembunuhan ganda. Semua gara-gara sup kaki babimu. Papa, kata orang, ketulusan adalah senjata pamungkas yang abadi. Sebaiknya kau bicara baik-baik dengan Mama. Mama itu lembut hatinya. Dia akan mendengarkanmu. Apa kau bawa akta nikah? Aku tidak akan bercerai denganmu. Aku tahu, kau tidak ingin mempermalukan ibu dan anak itu, tapi aku juga korban. Hari itu aku juga ditipu, aku tidak punya perasaan apapun dengannya. Kau tidak punya perasaan dengannya, tapi anaknya tetaplah anakmu. Aku tahu anak itu tidak bersalah. Jadi aku akan memberi kompensasi. Selain itu, aku tidak punya hubungan lain dengannya. Mawar, Mama, Papa. Mama dan Papa akhirnya rujuk. Tidak bisa. Selama mereka bersama, Budi cepat atau lambat akan tahu. Mawarlah anaknya. Aku harus sebelum itu mengusir Dewi dari kota Bima Sakti. kamu ngapain? Kamu pakai baju kayak gini, bukannya untuk menggoda kami laki-laki. Lagi pula aku memperlakukanmu seperti ini. Bukannya itu yang kamu mau? Kamu ngapain? Kamu pakai baju kayak gini, bukannya untuk menggoda kami para wanita? Aku memperlakukanmu seperti ini. Bukannya itu yang kamu mau? Kemari, biar aku pegang lagi. Hahaha. Mawar kemari. Sayang, kok kelihatan sedih banget sih? Mama, Sari, murid pindahan baru di kelas bilang aku anak haram, dan bilang aku merebut ayahnya. Anakku, orang yang memfitnahmu lebih tahu daripada siapapun bahwa kamu difitnah. Yang bersih akan tetap bersih. Kamu tidak perlu sedih karenanya. Apa sih yang bersih tetap bersih itu, Dewi? Sebelum mendidik anak, bisakah kamu introspeksi dulu tentang perilakumu sendiri? Apa maksudmu? Di grup orang tua ada, kan? Coba lihat apa yang mereka katakan tentangmu. Ini ulahmu? Iya, aku yang lakukan. Terus kenapa? Kamu merebut suamiku. Aku ingin menghancurkan reputasimu. Biar anakmu dikucilkan seluruh kelas. Kamu juga seorang ibu. Bagaimana bisa kamu seperti ini memperlakukan seorang anak? Dia bukan anakku. Asal bisa mengusirmu. Hidup atau mati tidak ada urusanku. Budi, video CCTV di depan kelas. Bisakah kamu mencarikannya untukku? Sudah kukirim ke ponselmu. Baik. Kebenaran akan segera terungkap. Kamu memelintir fakta, menyebarkan rumor cabul tentangku. Kamu juga menghasut anakmu, memfitnah anakku. Kali ini, bersiaplah menuai akibatnya sendiri. Kamu, segera di grup orang tua, minta maaf pada anakku. Lain kali kalau kamu memelintir fakta lagi, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Mawar, ayo. ya. Asalkan kamu bisa membantuku menghancurkannya, berapapun yang kamu minta akan kuberi. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu aku tahu. Hanya jika kamu benar-benar dibenci Budi, aku bisa secara sah bersamanya. Baik. Itu bagus sekali, mulai. Apa maksudmu? Apakah Ibu Ratna pernah memberitahumu? Aku sudah menikah dengan mantan suamiku selama bertahun-tahun, kenapa dia tidak pernah menyentuhku? Mengapa?
Karena aku punya penyakit menular seksual. Bertahun-tahun telah berlalu, aku tidak pernah menyentuh pria. Terima kasih untuk hari ini. Pekerjaan kotor seperti ini kau suruh aku lakukan. Jangan dengarkan omongannya. Dia pasti membohongi kita. Jangan tidak percaya. Kalau tidak percaya, coba saja. Keparat, jangan sentuh aku. Jangan pergi, Mas. Mas, berani kau pukul aku? Diam. Akhirnya ada yang datang. Cepat tolong aku. Kamu tidak apa-apa. Suami, lihat. Dia memukulku sampai begini. Cepat balaskan dendamku. Kamu benar-benar orang jahat yang duluan mengadu. Sebagai seorang wanita, seharusnya paling tahu betapa pentingnya kesucian seorang gadis. Kau bahkan berusaha untuk... Kenapa kau selalu membelanya? Mawar rindu pada papa selama ini. Tapi di hatimu tidak pernah ada kami berdua. Aku bilang Dewi itu pelakor yang menghancurkan keluarga orang lain. Apa salahnya perkataan itu? Dewi, kau mengaku baik dan bijaksana, tapi kau telah merebut kebahagiaan yang seharusnya milikku dan Mawar. Kau adalah orang yang egois dan munafik. Cukup. Aku yang bersalah padamu dan anak itu. Kenapa kau selalu memusuhi Dewi? Dia benar, Budi. Mulai sekarang, temani mereka lebih sering. Lagi pula, dia anak kandungmu. Dokter, lihatlah. Untuk pasien Mawar, telah ditemukan donor non-keluarga. Ya, Mawar dan Bapak Budi memiliki kecocokan 96%. Ternyata Bapak Budi adalah ayah kandung Mawar. Aku harus segera memberitahu mereka. Apa? Kau tahu diri. Tahu bahwa anakku adalah darah daging Budi. Yang ku mau. Bukan hanya dia lebih sering menemaniku. Yang ku mau adalah kalian berdua benar-benar putus hubungan. Aku tahu. Aku akan mundur. Itu baru benar. Sebentar lagi aku akan mendapatkan semua yang menjadi milikku. Kenapa kau tidak melepaskan tangannya? Apakah aku dan Mawar tidak penting di hatimu? Sejak dia ingat, selalu mengucapkannya. Jangan berpura-pura. Kau yakin 5 tahun lalu yang masuk ke kamarku dan berhubungan intim denganku adalah kau? Ibu Ratna bilang, selama aku bersikeras Budi tidak punya bukti untuk membuktikan Sari bukan putranya. Benar, aku tidak boleh menunjukkan celah, aku. Sebaiknya kau jujur padaku. Karena aku baru tahu bahwa Mawar adalah anak kandungku. Kamu yakin 5 tahun lalu kamu masuk ke kamarku dan orang yang berhubungan denganku? Benar-benar kamu? Iya, ini aku, suami. Bukankah kamu sudah melakukan tes DNA antara kamu dan Sari? Apakah untuk kalian berdua, hasilnya menunjukkan benar kandung? 5 tahun lalu, kamu dan mantan suamimu, Pak Surya, saat bulan madu, apakah kalian menginap di Hotel Angkasa? Benar. Bagaimana kamu tahu? Rumah sakit baru saja meneleponku, mengatakan ada pasien yang cocok denganku, dan bertanya apakah aku bersedia mendonorkan sumsum tulang. Dokter hari ini memang meneleponku, mengatakan di bank sumsum tulang ditemukan donor non-keluarga. Tahun itu, Pak Surya menipuku untuk tidur dengannya, lalu memeras orang lain 300.000. Nah, orang itu adalah kamu. Kenapa cepat sekali terungkap? Bukan urusanku. Ibu Ratna yang menyuruhku melakukan ini. Dia bilang asalkan aku melakukan apa yang dia suruh, dia bisa menjamin kemakmuran anakku. Masuk? Pemilik rumah? 10 menit. Aku ingin melihat Pak Surya dan Ibu Ratna. Kamu bilang ini tidak akan melibatkanku, kan? Hehehe. Ini semua perbuatan Ibu Ratna sendirian, tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Surya, aku melakukan ini semua demi dirimu. Kamu sebenarnya cinta aku atau manfaatkan aku? Omong kosong pasti itu memanfaatkanmu. Kalian berdua berisik sekali. Kamu berani bicara? Makanan sudah sampai ke mulutmu, kamu masih tidak bisa memakannya. Berani-beraninya kamu meludahiku. Memang sudah begitu. Kamu bilang kamu bodoh banget, bahkan berkelahi saja tidak bisa. Sekarang sudah begini. Diam. Kalau bukan karena kalian bertiga, istri dan anakku tidak akan mengalami penghinaan sebanyak ini. Hari ini aku pasti akan menyelesaikan dengan kalian. Dewi, cepat bantu aku minta ampun ke Bapak Direktur Budi,
Aku sudah mendapat pelajaran yang setimpal, mohon ampunilah aku. Bapak Direktur Budi. Maaf. Aku seharusnya tidak menyembunyikan ini darimu. Aku harus memberitahumu lebih awal. Akulah CEO Grup Budi. Ternyata kamu selama ini dibohongi? Wah, bagus sekali. Dewi, kamu terus-menerus ditipu laki-laki. Sekarang kamu dan Bapak Direktur Budi pasti tidak akan bersama, kan? Ternyata kamu benar-benar orang terkaya di kota Bima Sakti. Hal sebaik ini kenapa tidak bilang dari awal? Ini baru tahu suami adalah orang terkaya. Reaksi yang benar. Jadi kamu bukan pemilik rumah. Kamu adalah asisten Rahmat miliknya. Bapak Direktur Budi kita, sejak dia menyewakan rumah untukmu, sudah diam-diam menaruh hati padamu, meskipun dia selalu di depan kami bersikap dingin dan tidak berperasaan, tapi perasaannya padamu sebenarnya, asisten Rahmat. Kamu terlalu banyak bicara. Lanjutkan saja. Seseorang menyembunyikan ini dariku selama ini. Apa kau pikir aku tidak akan marah? Maaf, Bapak Direktur Budi. Sekarang siapa yang jadi bos? Aku masih bisa membedakannya. Bagus kamu, asisten Rahmat. Cepat ceritakan semuanya dengan detail. Cepat. Kalian bertiga pergi, aku bagaimana dong? Kita jangan-jangan akan terus dikurung di sini, kan? Kau masih ingat alat perekam itu? Hari itu kau hanya mendengar bagian pertama. Bagian kedua adalah pernyataan cinta Bapak Direktur Budi padamu. Mulai sekarang, kalau menguping, jangan cuma dengar setengahnya. Kenapa kita bekerja di sini, sementara Mama di luar makan semangka? Karena pepatah keluarga Budi kita adalah mendengarkan istriku akan menjadi kaya raya. Mama seharusnya menikmati di luar. Dulu aku cuma tahu kamu dipanggil asisten Rahmat. Siapa nama aslimu? Aku bermarga Wang. Saat orang tuaku melahirkanku, mereka berharap aku berjuang keras, jadi namaku Rahmat. Mama, hukuman yang kamu bilang tadi belum selesai. Siapa suruh dia sengaja menyembunyikan banyak hal dari aku? Apalagi ini bukan hukuman. Mulai sekarang, pekerjaan rumah tangga ini aku nggak bisa lakukan lagi. Kenapa? Karena kamu akan jadi kakak. Apa? Yeay, aku punya adik. Kamu bilang ini benar? Papa, aku bantu Papa. Mulai sekarang kita berdua jadi pelindung kiri dan kanan Mama. Baik, pelindung kiri dan kanan. Hahaha, benar, cucu menantuku melahirkan anak kembar lusa acara selapanan? Kenapa nggak terkirim? Ulang. Hahaha. Sudahlah nggak jadi kirim? Masih ingat alat perekam itu? Hari itu kamu cuma dengar setengahnya. Aku dan dia hanya hubungan kerjasama. Awalnya memang begitu. Tapi kemudian, aku tahu dia kuat mengerti susahnya dia. Juga merasakan ketulusan dan kehangatannya. Di hatiku, dialah yang ingin selalu kucintai.